Bertanya pun itu harus kelihatan intelektualmu. Jangan kau bertanya itu kayak orang idiot. Agatha, apakah Tuhan bisa jadi? Saya balikan ke Anda ya. Apakah Anda bisa makan? Kalau kamu bilang, bisakah Tuhan jadi? Faedahnya apa? Pertanyaanmu ini sama kayak isi kepalamu gitu. Kotoran. Agatha tegas menjawab pertanyaan dari penatua. Apakah Tuhan bisa jadi TAIK? Mari kita simak respon dan tanggapan Agatha berikut ini. Ini ada orang botol di bawah ya. Agatha, apakah Tuhan bisa jadi? Saya balikan ke Anda ya. Apakah Anda bisa makan? Sebenarnya Anda bisa makan. Mau nggak masalahnya makan penatua ya? Nih saya katakan ya. Kalau kamu bilang, bisakah Tuhan jadi? Faedahnya apa? Ya kayak kau bisa makan, bisa kau, bisa banget, ku jejelin, kau bisa. Tapi apa faedahnya? Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak berakal karena dia memiliki firman. Tuhan itu adalah sang ilmu itu, logos itu. Sekarang gini, bisa nggak kau? Ku jejelin mulutmu. Bisa banget. Mau nggak? Botol. Tuhanmu aja bisa jadi pohon kok. Apalagi jadi Tuhanmu. Bisa. Nah, ini bukan jawaban longor. Aku yakin ya, kau ini di dalam perut mamamu itu 4 tahun ya. Kau itu sudah makan kotoran. Makanya pertanyaanmu pun kotoran. Tahu kan ada manusia yang 4 tahun dikandung di dalam perut mamanya. Itu secara biologi dia sudah menelan kotorannya sendiri. Makanya otaknya kotor. Coba kalian boleh tanya ke SPOG mana ya, spesialis obgyn manapun. 10 bulan lebih anak itu dalam kandungan, dia sudah makan kotoran. Ini bukan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, bukan. Ini jawaban. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalahnya untuk apa? Bisakah Allah itu datang seperti wanita cantik, kelap-kelip? Bisa aja Allah itu seperti itu. Tapi untuk apa? Faedahnya untuk apa? Allah wajalla atau Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia bisa. Dengan gampang. Dia datang dalam rupa seperti Agatha yang cantik jelita ini. Tapi fungsinya apa? Mau bikin pria-pria tertarik? Allah itu tepat guna. Bukan Allah itu gabut. Oh, beda cerita. Kalau Allah itu kau bayangkan seperti kepalamu yang gabut. Gua gabut, gua mau makan ah. Bisa sayang. Bisa lu kalau gabut. Masalahnya Allah kami nggak gabut kayak kepala kau. Paham ya? Allah wajalang itu bisa jadi ngelemparkan dirinya sendiri jadi ke mukamu pun Allah wajalang itu bisa. Supaya apa kau? Supaya gitu. Ini besok-besok jangan ditanyain lagi. Ini pertanyaan botol. Kayak pertanyaan Donditan sama si Coki, ya kan? Apakah bisa Tuhan itu jadi batu yang sangat besar sehingga dia tidak mampu mengangkat dirinya sendiri? Goblok. Bertanya pun itu harus kelihatan intelektualmu. Jangan kau bertanya itu kayak orang idiot. Kayak anjing yang menggonggong toh. Tunjukkanlah. Ketika kamu bertanya, pertanyaanmu pun itu yang intelek. Kau aja sampai sekarang ini masih makan tai ikan teri kok. Biasa-biasa aja. Nah, udah ya. Sampai situ ya.
longornya jangan diulang terus ya sayang ya. Pertanyaanmu ini sama kayak isi kepalamu gitu, kotoran. Bukan, karena yang dipikirkannya gini ya kan. Dia nggak dipikirkannya hidup dia itu setelah mati untuk apa. Yang dipikirkannya, hey, kerjakan keselamatanmu, jangan mikirin sayang. Bahkan di dalam Quran dikatakan apa? Kerjakanlah yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Kalau kau mikirin itu nggak bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kok kau jadi manusia yang nggak bermanfaat? Nggak pernah ikut kajiannya. Besok ke pesantren saya yang ngaji. Paham? Disuruh naik nggak mau dia. Nggak berani naik dia nih, Bani typing ini. Besok-besok tanya mamamu, Mak, kau bisa nggak Mak makan Mak? Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang perlu kita mengerti dan pahami, Allah Bapa berkenan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Sang Firman, turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Oleh karena dasar kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas bagi seluruh umat manusia. Adapun kasih yang terbesar itu dinyatakan oleh karena manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa tidak mampu, tidak berdaya mengatasi dosa tersebut. Hanya Dia yang datang dari sorga, turun dari sorga, keluar dan datang dari Allah, yang tanpa cacat, noda, dosa dan celah, yang berkuasa dan berotoritas untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi ada seorang bernama Penatua bertanya kepada Agatha di kolom komentar, apakah Tuhan bisa menjadi TAIK? Ini merupakan pertanyaan yang tidak menunjukkan sedikit pun, seujung rambut pun, rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Barangkali dia memiliki satu opini atau pemikiran bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mau katakan dan ingatkan kepada kita, seperti yang sudah ditegaskan oleh Agatha tadi, ketika Tuhan datang ke tengah-tengah dunia menjadi manusia, tentu memiliki fungsi, faedah, kegunaan dan manfaat. Kalau sampai Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, Dia menjadi TAIK, untuk apa? Tahukah Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita semua orang-orang berdosa yang ada di dunia ini, kenapa firman itu nujum turun menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia yang berdosa, yang mana pada awalnya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti gambar dan rupa Allah yang asli itu adalah firman itu sendiri. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa serta keturunannya telah ada dalam natur sifat dasar yang berdosa, maka manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu tidak berdaya memulihkan kembali status gambar rupa Allah yang utuh di dalam diri manusia seperti sedia kala atau seperti manusia sebelum jatuh ke dalam dosa.
Maka yang bisa memulihkan ini semua adalah firman itu turun tangan langsung. Firman itu datang ke tengah-tengah dunia dan mengenakan tubuh kemanusiaan. Karena yang mau ditebus dan diselamatkan adalah manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, tetapi gambar dan rupa Allah itu rusak oleh karena dosa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Allah yang sanggup memulihkan gambar dan rupa yang rusak itu melalui mengutus firman-Nya menjadi manusia, bukan menjadi yang lain. Kalau sampai Tuhan itu menjadi yang lain, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Padahal ketika Allah bertindak dalam segala sesuatu, tindakannya selalu sempurna dan tepat guna, memiliki faedah, manfaat demi kebaikan manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah.